dua orang laki-laki menemui Rasulullah SAW, tapi memang tidak disebutkan pembicaraannya apa. Kemudian intinya Rasulullah SAW begitu marah sampai istilahnya di situ Rasulullah SAW melaknatnya. Makanya itu yang membuat Bunda Aisyah sampai kaget. Ya Rasulullah, engkau melaknatnya. Ini dalam konteks apa? Ini orang betul-betul celaka nih kalau kayak gini. Saya membacanya itu sebagai kelepasan begitu ya Rasulullah SAW sebagai manusia. Artinya dalam konteks kelepasan seperti itu, Rasul berkata begini kepada Bunda Aisyah. Aisyah, tahukah engkau bagaimana aku mensyaratkan termasuk syarat yang ku ajukan kepada Allah? Ayyul muslimina la'antuhum au sababtuhu. Kalau ada orang muslim itu tadi secara lepas aku laknat atau aku marahi, maka laknatku dan marahku kepadanya itu menjadi zakatan, membersihkan, mensucikan dosanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan masih bersama saya Umar El-Razi, yang insyaallah kita akan kembali belajar seputar kali ini tentang Sirah Nabawiyah, tapi bukan tentang peristiwa, tapi kita coba ingin belajar satu sifat dan karakter dari manusia yang guru kami menyebutnya tuh ahsanan nas khalqan wa khuluqan, insyaallah tuh orang yang paling sempurna dari sisi penciptaannya sekaligus akhlaknya. Dan kita akan belajar seperti biasa dengan guru kita, ada Ustadz Asep Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Thayyib, alhamdulillah. Kita masih butuh terus ilmu-ilmunya tentang Rasulullah nih Ustadz. Ya, terutama itu Ustaz, kayaknya nggak ada lah muslim yang kemudian membantah tentang kesempurnaan akhlaknya Rasulullah SAW ya. Di beberapa catatan yang kami terima ataupun kisah yang pernah kami simak, bahkan sampai pada level kesimpulannya itu Rasulullah tidak pernah marah. Ada yang bersikap kasar kepada beliau dimaklumi, dimaafkan, bahkan dikunjungi. Orang-orang Quraisy di awal-awal dakwah juga begitu. Bahkan juga ada riwayat yang kami pernah ingat waktu dulu saat di waktu kecil ya. Itu Rasulullah setiap hari diludahi orang kafir ya. Setiap kali mau sholat. Bahkan di endingnya tuh orang kafir kemudian gak kelihatan dan dikunjungi sampai akhirnya orang itu masuk Islam. Ini menarik ya, Masya Allah. Apakah sampai seperti itu akhlak Rasulullah sehingga sama sekali tidak ada sifat marah, kira-kira begitu? Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Rasulullah SAW jelas adalah uswah kita, teladan kita. Pastinya. Pasti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan beliau tentu saja untuk menjadi uswah itu memang istimewakan oleh Allah, artinya dimuliakan oleh Allah dengan memiliki segala bentuk kebaikan lah gitu, sifat yang baik itu ada pada beliau. Bahkan namanya aja mencerminkan itu. Nama beliau itu Muhammad. Muhammad itu artinya memiliki banyak sekali sifat-sifat terpuji itulah. Jadi Muhammad itu lebih kepada volume atau jumlah, jadi kuantitas gitu. Kuantitas gitu. Kan Muhammad itu dari kata hamada gitu ya. Artinya itu asalnya sama dari ha mim dal, tapi kalau hamida yahmadu itu Mahmud, tapi kalau hamada yuhammidu Muhammad. Itu perbedaannya di mana? Kalau Muhammad itu intinya karena dia ada penekanan gitu dengan tasdid itu sifat terpuji yang dimilikinya sangat banyak. Sangat banyak. Baru nanti Ahmad itu semuanya di setiap sifat yang terpuji itu beliau adalah topnya. Gitu loh. Jadi banyak dan top. Makanya ana Muhammad wa ana Ahmad. Kan gitu. Dari situ aja iya gitu.
Belum lagi yang disebutkan dalam Al-Quran, artinya Allah menyebutkan beberapa sifat beliau, Ya. gitu kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan seterusnya gitu ya. Jadi itu tentu tidak adalah muslim yang meragukan itu, mukmin yang meragukan itu gitu. Tapi kan sekarang pertanyaannya, apakah dengan segala kesempurnaannya itu gitu loh, beliau itu tidak memiliki sifat yang dalam ukuran kita, atau bukan memiliki sifat, tidak melakukan sesuatu dalam ukuran kita itu katakanlah menodai kesempurnaan itu contohnya. Tadi contohnya apa? Kesal, marah. Gitu ya. Bahkan mungkin juga sedih gitu ya. Apakah orang sempurna apa tidak boleh sedih apa gitu ya? Kan pertanyaannya itu. Kan Al-Quran saya menyebutkan innahu la yahzunuka, bahwa beliau ada sedihnya loh gitu lah. Dan sedih itu intinya di sini tentu tidak dalam arti mengurangi kesempurnaannya. Artinya manusia itu ketika sedih itu bukan berarti tidak sempurna. Gitu loh. Gitu ya Ustaz? Loh iya dong. Kalau malaikat sedih udah aneh gitu. Oke. Tapi kalau manusia sedih itu bukan berarti tidak sempurna gitu. Itu bagian dari tabiat memang ya. Tabiat. Lah ini dia. Nah, jadi sedih termasuk kesal, termasuk marah. Gitu loh. Ya. Jadi marah, beliau menunjukkan kemarahan dan sebagainya. Itu tidak mengurangi kesempurnaannya. Kenapa? Karena itu masalah tabiat manusia. Gitu. Afwan Zat. Hari ini kadang saya sendiri menyederhanakan kalau ekspresinya adalah marah berarti sama dengan tidak sabar. Sering kayak gitu tuh. Nah, berarti kalau Rasulullah tadi marah, kan beliau tingkat kesabarannya paling puncak. Oke, sekarang kalaupun kita ambil secara umum lah, secara umum dulu, Rasulullah SAW marah. Berapa kali sih beliau marah? Artinya dalam berapa kasus? Gitu. Itu dulu ya. Kita sebelum bicara secara kualitatif ya, gitu ya. Jadi berapa banyak sih? Berapa kali sih? Gitu ya. Artinya tetap saja yang dominannya itu beliau itu penyabar. Itu jelas sifatnya, sifat yang melekat dan beliau itu penyabar. Artinya marah itu sesekali aja. Sesekali. Artinya sesekali masih aja. Tetap ada marahnya. Harus ada karena beliau manusia. Harus ada. Nah, belum kita bicara atas dasar apa beliau marah. Kan gitu itu lain lagi. Sebab marahnya. Oh ya, sebab marahnya itu lain lagi gitulah. Nah, artinya itu masalah secara kualitatif kenapa beliau marah kan gitu. Artinya marah itu ada ya secara riwayat, secara sirahnya itu menunjukkan Rasulullah marah. Ambil dulu firman Allah gitu. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, aku itu bashar, manusia seperti kalian. Jadi para ulama, terutama para ulama yang menjelaskan syama'il ya, syama'il Rasulullah SAW. Itu artinya memang Rasulullah SAW memiliki sifat yang memang lazimnya dimiliki atau secara tabiat gitu itu dimiliki oleh manusia. Gitu. Beliau lapar, beliau kenyang, gitu, beliau lelah, ngantuk gitu. Juga. Beliau ya pasti tidur juga, kok istirahat, gitu loh. Beliau kan ada santainya. Mungkin suatu ketika kita perlu membahas gimana sih Rasulullah bersantai, kan gitu ya. Candaan ada juga. Canda, kan gitu. Ada semua itu, ada semua. Kita bicara kalau ada, gitu loh. Nah, termasuk senang, sedih, gitu loh, marah, ada itu ada, gitu loh. Artinya ayat ini menunjukkan itu. Qul innama ana basyarum mislukum, gitu ya. Yang membedakan yuha ilayya, itu yang jelas membedakan itu wahyu itu, gitu loh. Ya bahkan beliau istilahnya kesalahan-kesalahan kecil gitu ya beliau lakukan gitu loh. Itu ya kan beliau lupa juga. Iya. Sujud sahwi itu artinya apa? Iya. Solusi ketika lupa sholat ya. Iya kan sujud sahwi itu artinya beliau pernah lupa dalam sholat. Ya karena manusia biasa. Cuman kan tadi pertanyaannya emang berapa kali kan nggak sering. Gitu ya. Artinya dasarnya nggak begitu, bukan pelupa gitu loh. Dasarnya beliau tuh kan dalam sebuah riwayat Bunda Aisyah mengatakan kalau tidak salah Bunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu pemalu.
gitu loh, pemalu. Atau kalau nggak Bunda Aisyah yang lain, bahkan lebih pemalu ketimbang gadis gitu loh, seorang gadis yang biasanya pemalu gitu ya. Nah, dan tapi beliau kalau ada sesuatu yang mengharuskan beliau marah, ya beliau marah gitu loh. Jadi hariannya lazimnya beliau ya pemalu, penyabar gitu. Tapi kalau ada sesuatu gitu loh yang memang katakanlah kita aja bisa memahami, istilahnya make sense ya gitu. Secara wajar, secara masuk akal, pantas membuat marah, ya beliau marah. Gitu loh. Nah itu dia. Jadi kalau beliau marah, ya marah, ada marahnya. Gitu loh. Tinggal intensitasnya aja ya. Intensitasnya gitu ya. Artinya ini masalah kuantitatif dan kualitatif gitu. Dan respon apa marah. alasannya? Kan gitu kemudian. Bentuk kemarahan Rasulullah juga mungkin perlu, Ustaz. Marahnya Rasulullah tuh ngapain? Itu dia gitu. Kan para sahabat contohnya dalam banyak riwayat gitu ya. Di antaranya kalau para sahabat tuh sampai tahu kalau Rasul marah loh. Ekspresinya kelihatan. Iya, mereka tahu. Atau mereka tahu dengan ungkapan. Iya, para sahabat itu menjelaskan gitu bahwa Rasulullah sedang marah itu. Contohnya, fatalawwana wajhu, wajah beliau berubah, gitu ya. Istilahnya roman mukanya berubah, gitu loh. Gitu. Atau fa'aghdabahu, seseorang itu ketika melakukan ini itu kemudian tampak itu membuat Rasulullah marah, gitulah. Atau arafnahu fi wajhi, kami tahu bahwa beliau sedang marah melalui mukanya, perubahan mukanya, air mukanya, kan gitu. Nah, jadi para sahabat aja tahu bahwa memang Rasulullah selalu marah, gitulah. Jadi kalau pertanyaannya tadi, Rasulullah SAW tidak pernah marah, itu keliru, jelas, gitu ya. Kalau kemudian, ya kan Rasul penyabar. Iya, sebagai manusia gitu loh, sebagai manusia. Apa kemudian tidak wajar kalau sesekali marah? Pertama begitu. Oke. Terus kemudian, bukankah bagian dari kesempurnaan kalau seorang penyabar itu sesekali marah? Bagian kesempurnaan. Iya dong. Karena kalau ada satu alasan atau faktor yang memang seharusnya kita marah, terus kita tidak marah, berarti sebenarnya kita nggak normal. Gitu ya, ada penyebab itu ya. Loh, iya dong. Itu yang kemudian perlu diangkat, Set. Ya. Kapan penyebab itu Rasulullah marah dan reaksinya seperti apa? Yang jelas begini, Rasulullah SAW tidak marah kalau itu semata-mata urusan duniawi, semata-mata duniawi. Gitu loh. Ya kalau kita kan marah karena alasan-alasan, ya kan kadang-kadang alasannya nggak jelas gitu loh. nggak suka orangnya aja langsung marah-marah gitu loh kan, bisa begitu kan, karena faktor like dislike gitu kemudian jadi marah-marah. Belum lagi kalau urusannya kecipratan apa gitu. Nah, kayak gitu itu Rasulullah SAW nggak marah-marah karena urusan duniawi gitu. Bahkan kalau semata-mata target dari seseorang itu adalah semata-mata beliau saja gitu, masalah urusan yang terkait dengan pribadinya, beliau mau nahan marah gitu lah. Menahan marah, gitu. Artinya tidak meluapkan, tidak mengekspresikan marahnya. Kecuali kalau itu terkait dengan kerasulan beliau. Nah itu dia kualitasnya. Terkait dengan hukum Allah, terkait dengan hak Allah, terkait dengan Al-Quran. Kalau itu beliau marah semarah-marahnya. Semua sahabat tahu. Coba gini aja dulu, telusuri buku-buku Syama'il deh, gitu loh. Buku-buku Syama'il tentang Syama'il Rasulullah SAW itu banyak buku Syama'il yang mencantumkan aspeknya ya marah, bahwa belum marah gitu. Ada berapa case belum marah itu. Buku Akhlak An-Nabi SAW itu karya Abu Shaykh, itu termasuk buku yang tua, abad 3 Hijriah itu. Itu menjelaskan tentang alamat ridha, jadi tanda-tanda Rasulullah SAW itu ridha, dengan alamat as-sukht, ketika Rasulullah tanda-tanda Rasulullah marah. Itu sampai ada subbab yang menjelaskan itu, mengangkat itu gitu. Dan sukalah pokoknya di buku-buku Syama'il itu bisa kita temukan kok, insyaallah gitu loh. Banyak buku Syama'il yang membahas itu. Bahkan ada beberapa yang buku khusus membahas tentang marahnya Rasulullah SAW, mengumpulkan. Jadi contohnya ada buku kalau tidak salah karangan Khamis Sa'ad,
itu mawaqif ghadiba fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian atau situasi-situasi yang membuat Rasulullah SAW marah. Gitu loh. Ya. Atau kondisi-kondisi di mana Rasulullah SAW marah. Gitu loh, apa saja. Di situ dirinci tuh. Oh ya, rinci. Bahkan itu khusus memang tentang itu. Gitu loh. Karena menarik tadi, ketika yang penyebabnya itulah tentang kerasulan. Padahal sama-sama tentang beliau kan, ke diri beliau, tapi nyangkut kerasulan sama pribadi, itu gimana bedanya, Ustaz? Ya kan, Dan responnya Rasulullah, kita tahunya gimana ketika beliau marah? Kalau tidak salah ada riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari gitu ya, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika membagikan pokoknya ada pembagian lah gitu ya. Ada yang beliau bagikan kepada beberapa orang gitu. Kemudian muncullah seseorang gitu. Bukan muncul, kemudian ada seseorang yang komentari gitu. Hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Gitu. Ini pembagian yang tidak adil intinya kalau sederhananya gitu. Ini pembagian yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah kan itu. Kemudian berita ini sampai ke Rasulullah. Marah Rasulullah luar biasa. Marah besar. Kan di situ pelakunya beliau kan. Yeah. Yang membagi-bagikan kan. Yeah. Tapi kan ketika orang itu mengatakan hadhi qismatun, pembagian ini gitu. Itu bukan karena Allah atau tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Pertama, Rasulullah SAW itu ketika melakukan itu kan berdasarkan petunjuk dari Allah. Iya, pastinya. Oke. Dan tentu ketetapan Allah itu adil. Dan Rasulullah SAW melaksanakan keadilan itu. Orang ini mengatakan bahwa pembagian itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Dalam arti ini pembagian yang tidak adil gitu loh. Coba, berarti kan dia menohok sampai bukan sekedar apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi beliau sebagai pertama, ketetapan Allah itu adil nggak? Pasti adil kan? Yeah. Itu nggak perlu, bukan pertanyaan, nggak perlu jawaban gitu. Pasti adil kan? Gitu loh. Karena Allah nggak mungkin zalim kan? Inni haramtu dzulma ala nafsi kan gitu. Aku mengharamkan kezaliman itu untuk aku lakukan gitu loh. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku tetapkan bahwa kezaliman itu haram untuk kalian lakukan antara sesama kalian. Nah, itu pasti adil kan? Nah, sekarang Rasulullah SAW sebagai Rasul, nah kan, bukan sebagai pribadi beliau lagi dalam ini, sebagai Rasul, beliau menjalankan ketetapan Allah itu. Coba, kalau ketetapan Allah itu loh, yang jelas adil itu kemudian pelaksanaannya, dalam hal ini Rasulullah yang melaksanakannya, itu tidak adil. Berarti kan pertanyaannya, apakah keadilan itu bisa dilaksanakan kalau Rasulullah SAW aja yang seharusnya sebagai model yang pertama dan utama itu tidak bisa adil. Kan itu kerasulan beliau, gitu. Dan itu Rasulullah marah minta ampun. Itu luar biasa. Kelihatan para sahabat itu sampai gitu ya. Terus kemudian ini Umar bin Khattab, ini terkait dengan Umar bin Khattab. Umar itu satu ketika gitu merespon marahnya Rasulullah SAW karena ada seseorang yang bertanya gitu, mempersoalkan dalam arti ngeyel lah kalau bahasa kita tuh. Dia ingin lebih dari Rasulullah, ataupun ingin berbeda dari Rasulullah SAW dalam berpuasa. Oh, itu Rasulullah marah minta ampun. Marah kelihatan sampai Umar itu sampai kemudian meresponnya itu dengan radina billahi rabba gitu. Terus kemudian dan seterusnya, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu diulang berkali-kali sampai Rasulullah kembali tenang. Coba. Itu kan artinya belum marah kan gitu. Karena ada orang yang istilahnya sudah jelas ketetapannya, tapi dia ingin nyari-nyari istilahnya berlebihan lah gitu lah. Sama seperti ketika Rasulullah SAW menjelaskan rukhsah. Jadi ada satu keringanan, saya tidak tahu persis keringanan apa gitu ya. Dan itu beliau lakukan gitu. Kemudian tampak beberapa sahabat itu
tidak suka. Jadi karena mereka ingin, kan namanya keringanan itu otomatis dari standar yang kayak sholat aja lah, sholat qashar itu kan keringanan kan, rukhsah kan. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat kan, kan gitu. Nah Rasulullah SAW itu memberikan keringanan gitu, dan menunjukkan lah gitu, mencontohkan. Nah sebagian sahabat tampak tidak suka gitu loh. Jadi mereka pingin yang full spek lah gitu istilahnya. Bahkan kemudian disebutkan di situ yatanazahun tuh merasa enggak apa ya. Ya pokoknya menghindari lah gitu sebisa mungkin rukhsah itu. Rasulullah marah betul. Ya kan sebenarnya Rasul itu kan ingin meringankan umatnya. Lah diberi keringanan malah kemudian pengen yang lebih susah. Itu Rasulullah marah loh. Marah betul di situ. Gitu loh. Marah betul di situ. Artinya kasus-kasus kesini seperti banyak kan. Banyak ya. Kasus Usama. Pertama ketika Usama menjadi perantara gitu lah antara tokoh-tokoh Bani Makhzum, ini setelah Fatu Makkah. Artinya belum lama juga masuk Islam itu, orang-orang Bani Makhzum di Makkah itu. Ketika ada kasus wanita Bani Makhzum yang mencuri. Artinya secara vonisnya mencuri lah intinya. Bani Makhzum itu kan bangsawan. Loh, bagaimana ada seorang wanita, ini kita pakai standar awamnya lah gitu lah, atau bahkan jahiliyahnya. Bagaimana seorang wanita dari kelas bangsawan divonis kemudian dieksekusi, dihukum potong tangan karena mencuri? Apa enggak? Apa enggak ini gitu loh? Aib banget gitu loh. Kelompok kuat tapi kemudian divonis, wah itu kan gimana rasanya? Ya kan ini kan masih baru masuk Islam mereka. Mereka berusaha untuk katakanlah bagaimana caranya meringankan. Setidaknya jangan potong tangan lah gitu artinya. Yang tidak terlalu memalukan ya gitu. Ya kan wanita Bani Makhzum gitu. Nah, cuman mereka tuh kan mereka tahu ini sulit sekali nih untuk berjumpa dengan Rasulullah, menemui Rasulullah SAW untuk urusan seperti ini. Maka mereka berpikir siapa yang bisa menjadi perantara nih. Gitu. Ya harus dicari orang yang paling bisa bicara kepada Rasulullah. Artinya kalau dia bicara kepada Rasulullah itu Rasulullah juga merasa sangat-sangat nyaman, dekat gitu ya. Dan dalam hal ini otomatis juga bisa ditekan ya. Kan yang dekat dengan Rasulullah SAW itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali. Mereka nggak berani melalui itu gitu loh. Dulu kan pernah Abu Sufyan waktu sebelum masuk Islam kan pernah melalui Abu Bakar, Umar, Ali kan boro-boro. Nah, tapi kan yang nggak bisa ditekan itu kan yang ya katakanlah masih lebih muda, lebih apa? Ke Usama bin Zaid. Usama bin Zaid kan di Mekah siapa waktu dulu di Mekah? Kan anak dari Zaid bin Harisah, bekas budak dan Ummu Aiman bekas budak. Nah, itu mereka melalui Usama bin Zaid. Gitu lah. Usama, coba deh ngomong sama Rasulullah. Gimana kayak untuk diringankan itu. Nah, jadi ini yang mereka lakukan. Ya Usama kan mungkin tidak enak ya di satu sisi karena ini senior Bani Makhzum bangsawan gitu. Ya apa salahnya coba lah. Begitu menghadap Rasulullah SAW dan kemudian menyampaikan itu. Gitu. Rasulullah marah betul. Minta ampun marahnya. Padahal yang minta Usama ya? Usama. Yang beliau juga sayang kan? Bukan sayang lagi. Semua orang menyebutnya itu hibbu Rasulillah atau hibbi Rasulillah. Jadi kesayangannya Rasulullah Usama itu. Coba, Rasulullah kan pernah mengatakan kalau Usama itu perempuan, aku akan belikan pakaian perhiasan yang indah mungkin itu. Saking sayangnya itu kayak gimana gitu. Nah, tapi Rasulullah marah kali itu. Marahnya tak ampun. Dan beliau berkata apa? Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah. Engkau mengajukan keringanan, minta ya dalam arti ya permintaan orang lah gitu. Tapi kan intinya kan keringanan. Dalam hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah. Kan hudud, potong tangan langsung ditetapkan oleh Allah kan. As-sariqu was-sariqah. Pencuri mau laki-laki mau perempuan kalau memang potong tangan. Ini sudah divonis, sudah terbukti. Kamu meringankan. Artinya siapa yang berhak untuk itu? Aku sekalipun Rasulnya gitu loh. Enggak berhak untuk kemudian Rasulullah marah di situ. Marah betul. Nah, ini contoh marah-marah beliau. Gitu lah.
Ini contoh marah beliau. Hmm. Dan itu semuanya beralasan kan? Iya. Dan clear alasannya. Oke, Ustaz, kalau kita membaca riwayat di awal-awal dakwah di Mekah itu kan Rasulullah perlakuannya dapat perlakuan yang ya kita sedih lah membacanya ya tentang perlakuan orang Quraisy itu. Tapi respon Rasulullah itu tidak, setahu saya tidak mengumpat, tidak juga membalas. Ini bagian dari gimana memahaminya tentang kemarahan Rasulullah saat di Strategi dakwah. kotoran, strategi dakwah. Strategi dakwah. Atau kalimat misalnya beliau mendoakan itu bagian dari kemarahan kan? Oh jelas dong, masa sih mendoakan buruk itu bukan karena ekspresi kemarahan. Itu kan ekspresi kemarahan jelas. Artinya ada, kan tadi pertanyaannya beliau tidak membalas. Yes, oke, tidak membalas. Dalam arti membalas secara fisik lah, secara apa gitu ya. Tapi kalau mendoakan mereka binasa kan pernah. Iya. Gitu ya. Ya Allah binasakanlah fulan disebut namanya belasan orang kan gitu. Itu karena yang diciterai adalah kerasulan beliau ya, bukan sekedar diri. Ya kalau di Makkah mah pasti kan semuanya kan terkait dengan Al-Quran, disebut asatirul awwalin, disebut dongeng. Kemudian apa namanya Rasulullah disebut gila, dalam arti gila di sini kan semua terkait dengan Quran. Bahwa yang beliau bacakan itu kalau enggak racauan orang gila, mantra dukun, atau paling indah pun juga adalah gubahan seorang penyair, dan itu intinya bukan dari Allah kan, itu kan semua penghinaan sebenarnya. Termasuk ketika beliau sholat ditimpa. Betul, apalagi itu fisik, kalau itu jelas. Itu fisik sudah gitulah, persekusi fisik gitu. Nah tapi kan beliau tidak membalas kan di situ, secara umum tidak membalas. Tidak gitu. Membalas sama dengan tidak marah. Enggak dong. Enggak ya. Kan tadi beliau mendoakan gitu, beliau menahan marahnya gitu ya. Karena itu strategi. Karena itu strategi. Gitu loh. Nah, tapi kan ketika di Madinah kan sudah berbeda kan. Artinya tidak seperti itu, dan beliau menunjukkan marahnya itu apa adanya sesuai dengan alasannya itu gitu loh. Dan beliau marah. Nah, tadi yang kita angkat itu kan marah-marah yang alasannya jelas-jelas itu karena karena syarat, karena Allah, karena ini karena Allah, karena hak Allah lah intinya gitu kan. Nah tapi juga bukan berarti sama sekali beliau tidak pernah marah untuk jalannya sebagai manusia gitu ya. Pernah marah gitu aja gitu ya. Pernah. Ada satu riwayat Muslim. Dalam satu riwayat Muslim disebutkan bahwa ada dua orang laki-laki menemui Rasulullah SAW, tapi memang tidak disebutkan pembicaraannya apa. Kemudian intinya Rasulullah SAW begitu marah gitu ya. Sampai istilahnya di situ Rasulullah SAW melaknatnya. Di situ, coba bayangkan. Makanya itu yang membuat Bunda Aisyah sampai kaget, gitu ya. Ya Rasulullah, engkau melaknatnya, kan gitu. Nah, ini dalam konteks apa, gitu? Ini orang betul-betul celaka nih kalau kayak gini, kata Rasulullah. Nah, ini kan kita harus tahu, gitu. Saya membacanya itu sebagai kelepasan begitu ya Rasulullah SAW sebagai manusia. Artinya dalam konteks kelepasan seperti itu, Rasul berkata begini kepada Bunda Aisyah. Aisyah, tahukah engkau bagaimana aku mensyaratkan termasuk syarat yang ku keajukan kepada Allah. Ya. Ayyul muslimina la'antuhu au sababtuhu. Gitu ya. Kalau ada orang muslim, orang baik, orang muslim, gitu lah. Itu tadi secara lepas aku laknat atau aku marahi gitu loh. Maka laknatku dan marahku kepadanya itu menjadi zakatan, membersihkan, mensucikan dosanya. Masyaallah. Gitu saja. Innama ana bashar bil mu'minina raufur rahim. Ya. Aku manusia biasa. Ya. Ada kalanya gitu loh. Ada kalanya itu. Dan itu sangat-sangat jarang sekali gitu loh. Jarang sekali. Coba cari riwayat yang kayak gini gitu. Jarang sekali. Tapi sekalinya iya, maka aku sudah mensyaratkan kepada Allah, ya Allah, kalau aku sekali-kali terpeleset gitu loh. Memarahi dalam arti marah gitu. Atau bahkan mengutuk seorang muslim, maka jadikanlah itu pembersih bagi dosa-dosanya. Faj'al lahu zakatan. Gitu lah. Sahih Muslim. Ya.
Kalau kita memahami hadis di mana Rasulullah diucapkan salam sama Yahudi itu yang assamu alaika, kemudian respon Rasulullah dengan ya kita membayangkan Rasulullah selalu gitu ya meresponnya, malah Bunda Aisyah yang kemudian reaktif gitu. Itu juga masuk kategori mana? Marah atau enggak? Di situ enggak marah kan Rasulullah SAW. Artinya santai aja. Makanya cuma alaik aja. Artinya balik padamu. Kan assalamualaikum intinya kan celaka lah kau gitu kan. Ya sam itu kan ya binasa itu ya. Rasulullah SAW bukan tidak dengar, gitu lah. Bukan tidak dengar, tahu. Cuman ngapain ngerespon kayak gitu kan? Artinya tidak baper beliau itu. Bunda Aisyah kan yang itu. Kok tidak dengar ya Rasulullah? Dia bilang apa? Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Tahu kata Rasulullah. Gitu. Ngapain juga? Gitu. Balik bilang aja. Waalaikum itu kan sudah selesai itu. ya itu kan berbalik padamu kan gitu. Nggak marah di situ Rasulullah. Oke, jadi sangat kondisional ya kapan Rasulullah marah. Yang pastinya perlu di-highlight bahwa Rasulullah adalah ya ada marahnya. Ada. Jangan sampai sifat ini malah. Bahkan karena istilahnya marah karena kepleset pun ada dalam riwayat Muslim tadi. Cuman itu teramat sangat jarang. Jarang kita temukan. Coba aja cari riwayat yang kayak gini. Coba marah-marah beliau yang lain itu, yang lain pun tidak banyak-banyak amat. Tapi itu pun terkait dengan apa? Terkait dengan hak Allah, agama. Bukan masalah-masalah pribadi beliau. Gitu lah. Dan Rasul tidak pernah membalas kalau urusannya urusan pribadi gitu lah. Nggak baperan intinya. Dan ya karena levelnya tinggi itu, apa yang bisa kita teladani dari sifat ini? Karena kan kayaknya nggak kejangkau deh begitu deh. Kalau marah karena Allah harus gitu loh. Gitu. Artinya kalau hak Allah yang dinodai gitu loh. Tapi hari ini ada kalimat Allah nggak perlu dibela. Hari ini ada kalimat itu. Ya memang Allah nggak perlu dibela. Masalah pembelaan itu masalah kamu siapa? Bukan masalah Allah. Memang Allah nggak membutuhkan hambanya kok. Allah Ghani, gitu loh. Nggak akan mengurangi apapun dari Allah, segala kemaksiatan, segala apapun yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah mau nggak perlu. Cuma yang jadi masalah, Anda siapa sekarang? Sebagai mukmin, sebagai hamba Allah. Kan gitu. Itu menunjukkan Anda, bukan masalahnya Allah perlu dibela atau tidak. Allah tidak perlu dibela, artinya tidak perlu pembelaan manusia. Allah nggak membutuhkan apapun dari manusia, nggak akan mengurangi apapun dari Allah SWT. Cuma masalahnya Anda siapa sekarang, pertanyaannya. Disitulah kadang perlu marah ya. Itu dia. Kan kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau ada seseorang di satu posisi yang memang seharusnya marah, dia tidak marah, itu dungu, ghabi. Gitulah. Kaitannya sama syariat Allah ya. Apalagi jelas. Oke. Gitulah. Jadi di level itu ya. Itu harus kalau itu sih. Harus. Gitu. Karena menunjukkan kita siapa. Kita beriman. Itu tunjukkan kualitas iman kita kalau kayak gitu. Gitulah. Konsekuensi dari iman itu apa? Kan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Ingat loh, karena Allah itu penting loh, itu kunci itu. Jangan nasal. Gitu. Okay. Dan juga marah tidak otomatis juga anarkis. Oh, itu lain lagi. Beda ya? Itu respon marahnya lain lagi lah. Ya makanya harus fillah itu, gitu loh. Okay. Karena kalau sembarangan ya nggak bisa dibenarkan, gitu loh. Ya di situ perlu hikmah, di situ macam-macam lah. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Iya. Ilmunya untuk kita semua dahsyat sekali ya. Clear kayaknya tentang bagaimana sifat Rasulullah, tentang marahnya ya. Artinya proporsional dan bahkan intensitasnya sangat-sangat jarang. Tapi bukan berarti tidak ada. Oke, kita akan jumpa di episode berikutnya. Semoga dengan topik yang juga lebih bermanfaat. Dan akhirnya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.